Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak soleh soleha, seperti biasanya, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala aktivitas kita. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dari utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rezeki pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak soleh-soleha, hari ini kita masuk tema 6, energi dan perubahannya, pembelajaran 1 dan 2. Nah, baik anak soleh-soleha, sekarang dibuka buku paketnya pada halaman 54. Nah, kita akan membahas tentang perubahan energi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber energi. Ada energi dari matahari dan juga ada sumber energi dari listrik. Nah, sekarang kita akan membahas perubahan energi. Nah, perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Baik anak soleh, contohnya seperti ini anak soleh. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, contohnya seperti ini anak soleh, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik anak soleh, selanjutnya perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Nah, contohnya seperti pada gambar ini anak soleh. Beni makan memperoleh energi. Nah, jadi energi yang diperoleh itu dari makanan dan juga minuman. Makanan yang sehat dan minuman yang sehat, yakni air putih. Nah, selanjutnya makanan diolah menjadi energi. Energi untuk bergerak. Nah, jadi energi ini anak soleh yang dihasilkan dari energi makanan dan minuman, semua anggota gerak tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Contohnya seperti mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya seperti pada gambar tersebut anak soleh. Di sini ada apa saja anak soleh? Ada setrika dan penanak nasi. Nah, jadi peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Nah, tentunya anak soleh-soleha pasti pernah menggunakan benda-benda yang ini ya anak soleh-soleha. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, apa saja itu anak soleh? Coba diperhatikan gambarnya, ada kipas angin dan ada blender. Nah, perubahan energi lainnya
Contohnya seperti itu ya anak soleh, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, jadi seperti benda ini yang tadinya belum dimasukkan ke dalam aliran listrik, dia dalam kondisi tidak bergerak. Nah, setelah kita memasukkan kabelnya dalam aliran listrik, maka tentunya benda ini akan bergerak. Nah, selanjutnya perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, apa saja itu anak soleh? Ada kompor gas dan apa anak soleh? Kompor minyak tanah. Nah, jadi kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, tentunya benda tersebut sering kita gunakan di kehidupan kita ya anak soleh. Nah, yang terakhir kita membahas tentang perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, contohnya seperti apa anak soleh? Contohnya seperti drum dan juga apa anak soleh? Gambar tersebut adalah kentongan. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, tentunya anak soleh soleha pasti pernah mencoba kedua benda tersebut ya anak soleh soleha, maka dia akan bergerak dan menghasilkan bunyi. Selanjutnya pada halaman 68, ayo kita mengamati anak soleh. Nah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkannya, energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Nah, apa saja itu kewajibannya anak soleh-soleha? Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Nah, apa saja itu anak soleh? Contohnya seperti seorang guru. Nah, tentunya ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Nah, jadi kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya energi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya contohnya seperti petani. Nah, jadi petani juga ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Nah, jadi petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Nah, jadi setiap energi yang kita miliki tentunya harus dimanfaatkan dengan baik ya anak soleh-soleha. Kalau kita manfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik juga. Baik anak soleh-soleha, sekarang tugas anak soleh-soleha pertama, menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi, energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain, atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, ini merupakan contoh penggunaan energi yang tidak baik ya anak soleh-soleha. Hal ini tidak patut untuk dicontoh. Nah, sekarang tugas Ananda, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Nah, jadi jawabannya ini atau pendapat Ananda bisa dituliskan di buku anak soleh-soleha. Tugas berikutnya, tuliskan peristiwa perubahan energi di rumah. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan beberapa contoh perubahan energi di rumah. Nah, jadi tugas Ananda tuliskan peristiwa perubahan energi di rumah. Jadi ini adalah contohnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Nah, jadi silakan amati contoh peristiwa perubahan energi di rumah
yang ada pada sekitar atau lingkungan rumah. Baik anak soleh soleha, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pesan Ustazah agar Ananda senantiasa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah, kemudian senantiasa untuk melaksanakan ibadahnya, kemudian mengajinya, dan jangan lupa untuk tetap semangat anak soleh. Baiklah, marilah kita sama-sama mengakhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.